warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang sehingga kita bisa melakukan proses pembelajaran online pada pagi hari ini. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu semoga kita diberikan kemudahan dalam mempelajari materi fikih dengan tema kurban dan akikah, dan semoga apa yang kita pelajari kita bisa mendapat ilmu yang manfaat barokah untuk kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu mau minta maaf ya kepada kalian semua kalau terdengar suara-suara musik yang keras. Itu tetangga Ibu lagi mengadakan hajatan, jadi tidak bisa disuruh diam ya. Mohon dimaklumi saja. Yang terpenting kita bisa melakukan dengan lancar, suara Ibu terdengar ya. Ya. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang masih ingat kemarin kita membahas tentang apa? Ya, kemarin kita membahas tentang haji dan umroh, dan untuk pagi ini kita akan membahas tentang kurban dan akikah. Oh iya, absensi linknya sudah Ibu kirim ke grup WA, silahkan diisi. Mulai dari sekarang sudah Ibu persilahkan, dan berakhirnya nanti setelah jam Ibu berakhir juga. Jadi segera diisi, tidak apa-apa mumpung masih pagi. Dan untuk apa sih pentingnya kita mempelajari akikah dan kurban itu? Iya, agar kita tuh bisa tahu apa sih sebenarnya akikah, apa sih sebenarnya kurban itu, dan bagaimana hukumnya, bagaimana tata caranya, dan waktu penyembelihannya itu kapan gitu. Banyak hal yang perlu kita ketahui mengenai kurban dan akikah. Padahal kita sering ya dengar apa sih kurban, setiap tahun kita mengadakan kurban, dan akikah juga kita sering ya mendapat dagingnya. Iya, makanya kita sekarang mempelajari mengenai kurban dan akikah. Langsung saja Ibu jelaskan pengertian dari kurban dan akikah. Kurban sendiri itu berasal dari menurut bahasa berasal dari kata koruba, berarti dekat, sedangkan menurut syariat itu berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Untuk akikah itu berarti binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran sang bayi, disertai mencukur rambutnya dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Kemudian hukum dari kurban dan akikah, hukumnya kurban itu adalah sunnah muakkad. Jadi bisa juga dihukumi wajib apabila dinazarkan, itu menurut beberapa ulama. Kemudian untuk hukum akikah sendiri itu sunnah bagi orang tua, kalaupun orang tua itu mampu. Nah, kapan sih waktu penyembelihan kurban dan akikah itu? Waktu penyembelihan kurban itu sejak selesai sholat Idul Adha, saat apa itu? Hari Raya Idul Adha. Ya, setelah itu selesai, maka itu adalah waktu utama untuk menyembelih hewan kurban. Sejak tanggal 10 Zulhijjah selesai sholat Idul Adha sampai dengan terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah, yakni saat hari tasyrik itu. Jadi ada tanggal 10, 11, 12, 13 ya, itu. Kemudian untuk akikah sendiri waktunya yakni yang paling utama adalah hari ke-7 sesudah kelahiran anak. Jika hari ke-7 itu sudah terlalui, maka hendaklah menyembelih pada hari ke-14. Apabila sudah terlalui juga, maka hendaklah kalian menyembelih pada hari ke-21. Jadi kelipatan dari 7. Pada saat itu tidak hanya menyembelih hewan saja, akan tetapi juga disertai mencukur rambut sang bayi dan juga pemberian nama pada sang bayi tersebut. Nah,
Untuk ketentuan dan tata cara penyembelihan kurban dan akikah itu seperti apa? Jadi seperti ini. Jikalau kita melakukan kurban ya, kita itu bisa memilih mau berkurban hewan apa. Di antaranya kita bisa memilih kambing atau domba, kita bisa memilih sapi atau kerbau, kita juga bisa memilih unta. Nah, di sini kan tidak ada unta ya, jadi pilihannya yaitu tadi. Untuk ketentuannya, kalau kita memilih kambing atau domba, itu yang sudah berumur 1 tahun atau lebih, atau yang sudah tanggal giginya. Nah, itu bisa dibuat kurban oleh 1 orang. Sedangkan sapi atau kerbau itu ketentuannya yang sudah berumur 2 tahun atau lebih, ya, itu bisa digunakan untuk kurban 7 orang. Sedangkan unta sendiri harus berumur 5 tahun dan itu juga bisa digunakan untuk berkurban 7 orang. Sedangkan akikah itu ketentuannya mayoritas ulama itu menjelaskan hewan yang digunakan adalah kambing atau domba. Itu menurut mayoritas ulama ya. Dengan ketentuan untuk anak laki-laki itu melakukan penyembelihan 2 ekor kambing atau domba, sedangkan untuk anak perempuan itu hanya 1 ekor. Kemudian apa sih syarat-syarat dan pembagian daging kurban dan akikah itu sendiri? Nah, syarat-syaratnya untuk hewan tersebut adalah tidak buta yang pertama. Yang kedua, tidak terpotong telinganya lebih dari 1/3. Kemudian tidak gila dan ekornya tidak terpotong lebih dari 1/3 tadi. Dan kambing atau domba tidak sedang hamil atau sudah cukup umur. Kemudian tidak pincang dan tidak kurus atau tidak sakit. Nah, cara pembagiannya bagaimana? Untuk kurban sendiri itu dibagikan matang ya, dibagikan saat mentah. Untuk kurban dagingnya itu dibagikan saat mentah dan biasanya diberikan kepada fakir miskin. Ada ketentuannya jikalau sang orang yang berkurban tadi ingin meminta dagingnya atau memakan dagingnya itu bisa, asalkan tidak lebih dari 1/3. Kalau dibagi ketentuannya seperti ini. Untuk fakir miskin itu 1/3 bagian. Kemudian untuk keluarga yang berkurban itu 1/3 bagian. Dan untuk hadiah masyarakat lingkungannya itu 1/3 bagian juga. Kemudian untuk pembagian akikah sendiri itu dagingnya yang sudah dimasak, jadi sudah matang, dan orang tuanya boleh memakan atau dibagikan ke keluarganya atau sahabat-sahabatnya atau fakir miskin, itu bebas. Itu untuk ketentuan akikah. Nah, demikian ya yang ibu sampaikan, yang dapat ibu sampaikan. Apakah ada yang dipertanyakan? Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan atau belum ada pertanyaan, tidak apa-apa. Ibu jelaskan saja tugasnya untuk minggu ini. Kalian ibu bagi kelompoknya yang seperti minggu lalu saja, tidak apa-apa. Nanti tugasnya kalian berdiskusi, mencari tahu mana sih yang didahulukan antara kurban dan akikah, dan bagaimana jikalau akikah didahulukan terlebih dahulu sebelum kurban atau sebaliknya, ya. Minggu depan ibu tunjuk perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menjelaskan hasil diskusinya. Sekian yang dapat ibu sampaikan. Ada yang ditanyakan? Cukup ya? Iya. Baiklah, ibu akhiri. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.